Pada semua karena kemurahannya, benar pujian tadi, oleh karena kemurahan Bapak Yahweh. Dan yang bersaksi sebetulnya istri saya karena yang bersuka cita pada hari saat ini karena belas kasih dan kasih setia Tuhan yang luar biasa, bahkan kemurahannya melebihi daripada hidup. Dia boleh berikan kepada istriku hari ini genap usia 55 tahun dan sebetulnya sudah masuk 56 karena tanggal jam sudah lewat, jadi masuk usia 56 tahun yang Bapak Yahweh persiapkan. Sebagai kesaksian mewakili sekaligus aman hidup yang Bapak Yahweh berikan, yang hari-hari yang kami lewati sebagai suami istri. Kalau dibilang ringan, tidak ringan. Kami bilang berat, tidak berat. Karena Yesus bilang, marilah kepadaku, hai kami yang letih, lusuh berat, datang kepadaku, maka aku memberi kelegaan. Itu yang selalu menjadi pedoman dan menjadi kekuatan dalam hidup. Khususnya saya sebagai kepala rumah tangga, imam dalam rumah ini, firman Tuhan itu yang selalu ada dalam pikiran di hati saya. Ketika saya mengalami namanya kelelahan fisik, selalu teringat firman Tuhan ini yang salah satu ayat emas saya, bahwa Dia Yesua, Tuhan tidak pernah tertidur, tak pernah lelah terhadap setiap milik punya Dia datang kepadanya untuk meminta pertolongan. Dan memang ada hal yang terjadi, jujur, siapa rumah tangga yang tidak punya masalah? Pasti ada. Seringkali saya dalam kelelahan, karena saya masih ada yang namanya darah dan daging. Seringkali saya agak marah istri saya, jujur. Dan sering juga istri saya menangis, dan ketika dia menangis, hati saya mulai terkoyak, Tuhan, ampuni saya. Karena Dia pasangan hidup yang Tuhan berikan, apapun keadaan, bagaimana rupa dan situasi. Dan karena saya yang agak marah, jadi saya inisiatif untuk bagaimana cara untuk istri saya kembali yang namanya sebelum yang namanya saya berbicara yang sedikit agak nada tinggi, bagaimana cara untuk dia seperti sebelum terjadi itu agak tegang, dan saya harus melakukan bagaimana istri saya bisa, dan puji Tuhan karena Roh Kudus ada, dikasih hikmat bagaimana cara untuk kembali istri saya bukan menerima artinya, dan saat-saat itu karena kita mengatakan kepada Tuhan Bapak Yahweh salah, masalahnya apapun keadaan apapun, dan saya percaya kita yang ada di sini rumah tangga, semua sudah rumah tangga, Pak Enos, Bu Riti, apalagi Pak Fendi dan Ibu Lydia, semua punya masalah masing-masing, dan tidak mungkin kita berkata Tuhan sebegini, tidak mungkin. Saya mengakui itu, saya tidak pernah katakan demikian ketika dalam keadaan kecapean, kelelahan, karena bukan cuma urus istri saya, tapi ada yang lain. Jadi diam aja, dan saya takut sekali mau keluar kata-kata yang namanya Tuhan, kok begini, takut. Dan tanya saya istri saya, tidak pernah yang namanya katakan menyalahkan Tuhan, ya, apapun. Saya yang bilang Tuhan kekuatanku, dan selalu firman Tuhan yang memberi kekuatan, memberi penghiburan. Benar firman Tuhan, saya lupa di mana, Mazmur 150 kalau tidak salah, bahwa janjimu menghiburkan jiwa saya. Itu yang selalu memberi dua ayat itu.
Yang banyak ayat yang tapi yang selalu favorit kita suka sekali itu dengan 18:21 kan. Amsal. Takut sekali kita di mulut keluar yang namanya kata-kata menghakimi ataupun yang namanya takut. Karena dari itu perkataan itu tadi satu sisi diberkati, satu sisi dikutuk. Dan anak suka yang namanya menurut saya menggemakan hal yang sifatnya menjudge, menghakimi dan sebagai untuk istri saya untuk istri perkembangannya luar biasa. Memang yang sekarang jadi kendala mungkin seperti Bapak Feni, Bu Lydia dengan yang lain, bahwa saya tenaga siap untuk mau terapi secara pegangda. Mesti ada yang bantu. Artinya misalnya 1-2 jam, 1 jam mungkin bisa kita. Itu kata teman saya dokter, nggak perlu ke rumah sakit. Dan sampai saat ini ya Bapak Yahweh kita belum bikin. Bapak Yahweh minta ampun Bapak Yahweh, karena jujur kita nggak mampu. Ya kalau cuma yang namanya mandi apa semua persiapan ya puji Tuhan, itu semua karena Tuhan kita bikin semua. Tapi yang namanya untuk terapi, untuk memang pasangan hidup, tapi tenaga terbatas, kita nggak mampu. Yang satu saat pernah almarhum katakan beberapa tahun lalu Pak Yohan, sudah bro nanti kita ada saudara, mau kasih wajah Mbak Kristus. Ya kasihan Tuhan lebih saya pimpinan sudah meninggal. Iya, dia bilang sudah Pak nanti ada, memang dia enggak kawin baik dari kampung, dari keluarga dari kampung Pak Feni. Nanti 1 jam tambah kamarikum kasih wajah Pak Ibu. Tapi Tuhan buat acara lah. Dan itu yang sampai saat ini saya lakukan untuk pegang istri saya berjalan pagi dengan sore kata. Jadi cuma kita berapa jam, 1,5 jam dengan sore. Itu dokter yang tapi anak yang tapi istilahnya kalau di kejatuhan pani mani kan. Dan itu yang tidak bisa lakukan. Tapi yang sebagian besar itu puji Bapak Yahweh kita bisa lakukan. Karena ya Roh Kudus yang memberi kekuatan. Dan sebagai progres dari istri saya, dia bisa jalan tapi belum jauh. Pernah dicoba 1 meter 2 meter langsung goyang, lepas tongkatnya. Dan dia cuma nak usah paksa, karena memang mesti pegang. Ini yang bisa sampaikan dan untuk membagi berkat bagaimana. Tapi puji nama Bapak Yahweh, pemberian Tuhan luar biasa bagi kami di rumah, khususnya istri saya 6 tahun lebih, bulan Mei 2014 masuk dan sampai ini, dan juga kedua hamba Tuhan mempelai yang tidak jemu-jemu berdoa. Memang terang butuh doa, saling mendoakan. Kalau tidak lu anyur orang sama apalagi keadaan sekarang penghujung akhir zaman begini. Memang tidak sama-sama satu pelayanan, tapi kan di alam roh ada itu, kita percaya pimpinan melakukan itu karena memang tanggung jawab kepada Pak Yahweh, dan kami jemaat menopang pimpinan-pimpinan yang dimana orang makan minum rohani yang dari surga, itu untuk iman kuat. Dan untuk yang lain ada kasihan sedikit karena kami yang namanya Mas Dino, nah sekarang dia ditempatkan lebih luas, cuma di jauh-jauh minum siap bangun atau laut. Ya, baru ada satu yang kita berani katakan itu Tuhan campur tangan, ada pimpinannya memperjuangkan kembali gaji mereka, karena kan sekian setahun lebih dipotong gaji TL. Kalau lebih banyak yang tahu itu supervisor kan, kalau istilah TL team leader tak potong 1,6. Nah ini sekarang yang DP bos baru kita harus email ke sana, ke pusat, kenapa dong dihilangkan ini 1,6 seluruh TL Indonesia. Baru DP bos pemasaran memperjuangkan untuk targetnya bisa turun karena terlalu berat. Dan kita percaya itu memang bagian doa saya pribadi, karena jujur memang banyak kebutuhan, karena boleh bilang dia salah satu dari
dulu. Dan mungkin, tapi kalau dengan PHP nggak mungkin, pasti Tuhan akan menjawab pada waktunya, pada waktu Bapak Yahweh. Dan ini sudah mulai kelihatan bagaimana waktu dan cara Tuhan bekerja menurut jalannya dan kuasanya. Doakan kami terus, bukan terkuat, dan kerinduan kami sebetulnya ibadah sama-sama. Cuman belum datang, Pak Feni bilang YPKI belum sementara ada diskusi pimpinan dengan mungkin yang berwenang di situ. Karena sebagian kan sudah ibadah yang banyak sudah ibadah. Tapi kita berdoa bersama, karena memang betul di rumah baik, tapi lebih baik kalau di pertemuan raya. Itu saling bagi berkat, ada kesaksian, ada semua, pokoknya semua saling mendoakan. Dan doakan kami terus, yang tetap kuat, saling mendoakan. Siapapun, karena kita satu dalam Bapak Yahweh. Maka kekuatan kita hanya dalam doa. Dan itu saya rasakan, saya mengalami ada yang terlupakan. Belum lama 2 kali hampir kolaps, hampir terjadi lagi yang berapa kali itu hampir mati. Tapi puji Tuhan Bapak Yahweh luar biasa. Sempat daun, mau kita nak bel ke Pak Feni atau Pak Gembala, enggak, belajar yang namanya kuat. Karena 3 kali pernah diluputkan oleh Bapak Yahweh, masa semua keempat yang kelima Tuhan pasti akan biarkan, tapi kembali ke pribadi. Dan itu firman Tuhan yang selalu ketika dalam keadaan kesesakan datang firman Tuhan seperti saya, Roh Kudus yang kasih ingat, iya Tuhan, bangkit lagi bangkit. Tapi bangkit itu bukan bangkit langsung jadi. Begini Pak Feni, jatuh bangun hampir 1 minggu, Mai. 1 minggu, Tuhan mau jadi ulang ini. Lama tidak seperti yang lalu. Tidak, berikan semuanya intimidasi dan jahat. Karena suatu saat kita minum air, apa soal kejarnya begini Tuhan, kan biasa gereja tahu itu Mas jadi drop air di sini, bagi-bagi kan bro air di sini, so habis semua gereja. Bil Pak Mas, dari mana ini? DP jam lewat sini, jam 6.30, jam 7 lewat habis doa pagi, mau minum ini, lantas kita kumpul tuh minum botol atau apa sisa. Terus kita ambil apa yang di sini, kan ini kena matahari yang di atas di meja yang merah ini. Baru kita minum, habis minum, kira menit, cuma dipuluh begini, pusing, nggak ada maka apa-apa, serangan nggak mungkin, kan 2 serangan, dari roh jahat kelihatan ini kan, sampai keteluran, maksudnya kan. Tahu apa itu minuman so nggak bisa, apalagi apa kan DP kalau nggak salah dimulai kena matahari kan, dan itu 1 bulan lebih kata nggak salah. Dia yang bilang kita kan keadaan kamu mesti minum pagi-pagi tuh terjadi di situ mulai. Karena padahal sebenarnya kita nggak disampaikan pada istri, karena kan dia punya yang fisik nggak bisa kan boleh. Tapi puji Bapak Yahweh sampai sekarang berapa kali kita bikin pengeluhan, karena kita anggap kita pikir yang paling kan anak Bapak ini cuma itu nggak mungkin Bapak. Cuma tapi saya tahu kasus dari kita dan dari kita yang namanya bertobat sampai masuk pertobatan dan masuk mengenal nama semuanya semuanya orang Kristen dan masuk dalam keselamatan dari Bapak Yahweh. Dan cuma tapi istri yang tahu. Jadi ketika kita katakan demikian, sedikitnya kita yang kita isi drop, karena kebebasan dimulai temuan ya. Tapi puji Bapak Yahweh luar biasa. Berapa kali kita ingin pengeluhan, istri saya udah sampai sekarang, lihat aja, subuh berat sudah tambah, sudah 50 lebih, tambah sekitar 89 kilo dari PA0 pertama. Dan itu yang selalu memberi kekuatan bagi saya, dan saya bangkit. Kita bahkan kita melawan. Iya, ini sebagai apa bukan apa aku bilang tips. Dan ketiga intimidasi, dia bekerja begini. Ketika kita makan minum sesuatu lantas terjadi sampai tubuh dan pusing, dia masuk langsung di sini. Kan ini di sasaran, kira ini roh jahat. Tuh langsung lebih takut orang. Doa hampir seminggu kawan. Puji Bapak yang terlepas. Ke dokter yang sudah meninggal kasihan, ke Calvin.
enggak lah, itu dokter keluarga dari sekitar 5-6 tahun orang itu. Kita bilang ke dokter bilang, "Dik, kenapa panas?" "Ada dok." "Enggak apa-apa." Bayangkan dokter bilang enggak apa-apa. Pulang di rumah aja. Tapi memang betul orang satunya adalah Bapak Yakub. Tidak ada yang lain. Dan ketika kita duduk diam kan, ini kebaikan Tuhan dan berdoa, di situ kekuatan muncul. Obat yang dikasih, sudah minum. Ini langsung sampai sekarang. Memang ada yang mau ikut. Ada memang yang mau coba. Karena jujur kita, jujur, Pak Inas, kita ya berdoa memang lain di sini. Yang Pak Gede itu kan berdoa ya area sini. Ada berdoa pelan-pelan. Kaki kanan ke belakang banyak. Beda. Biar bagaimana kan ada pakai, ada yang pakai. Soalnya sudah dari dorang dari sini. Cuma saja baku aja di udara kan. Apalagi kalau persaingan usaha. Kedua kali itu, tapi juga Pak Yakub, Pak luar biasa dia dahsyat. Nah, kuasa di kami bisa mengalahkan kuasa dari dia, dari surga dan Bapak Yakub dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Lepas itu cuma 1-2 hari selesai sampai sekarang. Dan saya boleh katakan Bapak Yakub memang kau dahsyat Tuhan. Amin. Kuasamu tak terbatas apapun. Karena sesungguhnya dia itu hidup ketika terus hidup dalam kebenarannya. Karena kemarin dia melepaskan kata ikatan yang roh dunia ini. Ini kerjaan saya dan doakan kami terus. Ini anak kami tanggal 25 ini lagi bermula ke NTT yang tua karena ada ikut apa yang temannya kan istri dari kalau salah ke Polresta NTT sekarang kalau nggak salah ada ke apa Basar Ibu Bayangkari NTT teman baik dengan tepian tua Cindy jadi teman itu istri dari itu dan dipanggil 25 selama 2 minggu. Kalau Tuhan berkenan lagi, anak mantu akan kerja yang rame ini hari-hari. Khususnya yang namanya ini dan makan minum. Yang kita tahu ya makannya misalkan sangat gereja sudah ahli gereja. Ini tapi ya kita tahu Tuhan punya cara. Karena sampai saat ini Tuhan pelihara luar biasa. Dan ini dapat saya bagikan biar di kesaksian bagi kita semua karena kita ingat di mana Fedi itu ya Wahyu 6 ya 6 ya Wahyu 9 ayat 4 atau ayat 5 mengenai yang materai kelima kasihan dan jiwa-jiwa yang itu di bawah mezbah karena Wahyu 6 kan ayat ya Wahyu 6 lah materai kelima ya yang keempat kan itu yang namanya jiwa-jiwa dengan mereka mendengarkan firman Tuhan, penyampaian firman Tuhan dengan kesaksian. Itu satu yang namanya kesaksian yang disampaikan dan pasti dia senang bagi kita. Dia dengar terus bagi kita tuh. Kita merasa ini. Ketika mulai berperang pada dia, apalagi menganjurkan ini COVID, ini kan pekerjaan dia. Ini Illuminati ini mata satu. Ini JL ini sombong ini. Dia tahu dia terasa ini. Tapi kita percaya ada Roh Kudus, maka itu orang semua sampai keluarga keturunan tinggalkan di rumah api darah Yesus. Kuasa juga darah Yesus menggari tompe keluarga di rumah itu tinggalkan dan tempat ibadah ini. Ini dapat saya bagikan. Ya, doakan kami terus untuk tetap kuat. Cuma ini Tuhan. Tuhan berkati. Kembali Haleluya, haleluya. Benar Bapa di surga, Bapa Yahweh dalam nama Tuhan Yesus. Di sore menjelang malam hari ini kami rindu, kami diberkati oleh firman-Mu dalam ibadah ini Tuhan. Bersama juga dengan ibadah syukur keluarga Kolibu Yakob di tempat ini. Karena Ibu
Nancy atau Ibu Nina, Tuhan sudah tambahkan usia sehingga sudah 55 tahun. Berkatilah ibadah kami Tuhan pada saat ini dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap pujian kami sudah berbau harum di hadapan Tuhan. Dan saatnya kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Urapi mempelai-Mu, urapi kami semua. Segala gangguan kuasa setan kami tolak, singkirkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Adonai Yesus HaMasiah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom aleichem. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita semua di mana kita ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Amin. Lebih khusus lagi Ibu Nancy, Ibu Nina sudah 55 tahun. Itu karena kemurahan Tuhan. Karena berkat Bapak Yahweh. Karena itu di kesempatan ini dalam ibadah kita pelayanan KPLK Manado pada hari Minggu ini, dan ini ibadah terakhir untuk ibadah di rumah-rumah jemaat karena dalam kondisi kita masih tetap beribadah di rumah-rumah jemaat, sekaligus dengan ibadah syukur keluarga karena di usia yang Tuhan tambahkan bagi Ibu Nina. Kita akan diberkati dengan firman Tuhan, dan saat ini kita akan belajar mengapa harus bersyukur. Jadi tema firman Tuhan yang saya bawakan pada saat ini, mengapa harus bersyukur? Nah, kalimat pertanyaan tentunya jawabannya ada di dalam kitab suci. Amin. Jawabannya ada di dalam firman. Mengapa kita harus bersyukur? Dan bersyukur bukan cuma dalam kondisi seperti sekarang ini karena usia Tuhan tambahkan, atau karena kita diberkati secara finansial dalam pekerjaan kita, apakah jabatan kita jadi naik atau rumah baru dan segala macam secara finansial baru kita bersyukur. Bukan cuma dalam hal itu, tapi dalam segala hal. Amin. Dalam segala hal. Karena itu kita akan belajar dari firman Tuhan. Dan hal yang pertama, mengapa kita harus bersyukur? Kita akan membaca, mari kita lihat dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ini jawaban menurut firman Tuhan, mengapa kita harus bersyukur. Yang pertama, karena itu adalah kehendak Tuhan. Amin. Bersyukur itu adalah kehendak Tuhan, adalah kehendak Bapa Yahweh. Ayatnya yang saya sudah katakan tadi, kita baca atau saya bacakan firman Tuhan berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah kehendak Elohim dalam HaMasiah Yeshua bagi kamu. Saya membacanya di dalam terjemahan ILT. Dikatakan begini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi jelas, dalam segala hal. Amin. Tidak hanya pada satu kondisi, tapi dalam segala kondisi. Dalam pergumulan atau kita sudah mengalami mujizat pertolongan Tuhan, atau masih dalam ada masalah-masalah yang kita hadapi, ada pergumulan hidup, Tuhan mau kita harus bersyukur dalam segala hal. Karena inilah kehendak Elohim dalam HaMasiah Yeshua bagi kamu. Jadi mengucap syukur karena itu kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia, tapi itu kehendak Tuhan. Amin. Karena di ayat-ayat lain kalau kita bersyukur kepada Tuhan, berarti kita sedang memuliakan Tuhan. Amin. Kalau dalam kitab Mazmur yang ke-86 ayat yang ke-12, Mazmur 100 ayat yang ke-3, Mazmur yang ke-50 ayat 23. Jadi ada banyak ayat yang menyatakan bahwa kalau kita bersyukur, kita sedang memuliakan nama Tuhan. Makanya dalam segala hal kita harus bersyukur, karena ternyata itu adalah kehendak Tuhan. Jadi yang pertama itu, mengapa harus bersyukur? Karena itu kehendak Tuhan. Sebab saudara, dengan bersyukur kita sedang memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita akan melihat saudara di dalam kitab Yohanes yang ke-6 ayat yang ke-11. Mengapa kita harus bersyukur? Karena dengan bersyukur ada mujizat yang terjadi. Amin. Dengan bersyukur mendatangkan mujizat. Amin. Mari kita akan baca ayatnya.
Saya baca firman Tuhan Yohanes 6 ayat yang ke-11, masih juga dalam terjemahan ILT, dikatakan begini. Dan Yesus mengambil roti itu, dan setelah mengucap syukur, dia membagi-bagikan kepada para murid itu, dan para murid itu kepada mereka yang duduk. Demikian pula halnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka inginkan. Nah, ini sudah jadi cerita sekolah minggu, cerita sekolah sahabat tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 2 ekor ikan dan 5 ketur roti. Cuma dengan 5 roti dan 2 ekor ikan yang makan saudara 5.000, itu cuma dihitung yang laki-laki, belum yang anak-anak, belum yang ibu-ibu. Jadi kalau dihitung semuanya bukan cuma 5.000. Tapi inilah yang dikatakan dalam kitab suci, mujizat yang diperbuat oleh Yesus cuma dengan bersyukur. Amin. Dengan bersyukur Tuhan Yesus ketika mengangkat roti dan ikan-ikan itu, dia menengadah ke langit dan bersyukur sehingga terjadi mujizat. Amin. Ada kelimpahan di sana. Orang-orang waktu itu mereka makan sampai kenyang, sampai puas, sehingga dikatakan ada sisanya, ada lebihnya, 12 bakul. Makanya kalkulasinya Tuhan, matematikanya Tuhan, kalau dilihat dalam cerita firman Tuhan ini, 5 tambah 2 bahagi 5.000 sama dengan 12. Amin. Ini perhitungan kitab suci untuk mengalami mujizat Tuhan. Tapi ada kata di sana, bersyukur. Jadi kalau ada kata bersyukur, maka 5 tambah 2 bahagi 5.000 sama dengan 12. Artinya 5 roti dan 2 ekor ikan, 5.000 orang makan, sisanya 12 bakul. Karena ada kata bersyukur. Jadi kalau kita bersyukur, ada mujizat. Makanya kembali di ayat yang pertama yang kita baca tadi, 1 Tesalonika 5:18, dalam segala hal. Karena kebanyakan orang mampu bersyukur kalau cuma satu hal. Artinya cuma dalam hal-hal di mana hati lagi enjoy, apa yang dirindukan semua ada. Semua ada, semua segala satu ada. Tapi kalau lagi dalam proses atau ujian iman, sulit mau bersyukur. Nah, bukan seperti itu bagi kita anak-anak Bapa Yahweh. Amin. Jadi, mengapa harus bersyukur? Pertama tadi, karena itu kehendak Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur supaya mendatangkan mujizat. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dia Mesias, dia Tuhan, tapi menunjukkan teladan yang luar biasa kepada gerejanya, kepada kehilatnya, kepada orang pilihannya, supaya apa? Harus selalu bersyukur. Jika kita mau mengalami mujizat dalam perjalanan hidup kita di hari-hari ini, banyak bersyukur. Amin. Jangan bersungut, harus bersyukur. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, mengapa harus bersyukur? Karena dunia orang mati tidak dapat bersyukur. Artinya kalau di dalam kuburan, di dunia orang mati tidak ada syukur. Hanya di dunia orang hidup, seperti kita sekarang ini yang masih hidup, harus ada syukur. Karena kalau sudah di dalam kematian tidak ada lagi syukur. Saya akan baca ayatnya, Mazmur 6 ayat yang ke-6, masih juga dalam terjemahan ILT dikatakan begini. Sebab dalam kematian tidak ada ingatan akan engkau. Dalam alam maut siapakah yang akan bersyukur kepadamu? Jadi jelas di dalam dunia orang mati tidak ada syukur. Amin. Karena dalam kitab Ayub dikatakan orang yang sudah mati tidak ada hubungan lagi dengan orang yang hidup. Makanya sangat disayangkan kalau masih banyak orang dikatakan Kristen tetapi masih percaya dengan arwah-arwah, ada hubungan dengan dunia orang mati. Padahal dalam kitab suci dikatakan orang yang sudah di dunia orang mati tidak akan pernah kenal lagi dengan tempat tinggalnya, dengan rumahnya. Yang heran saudara, masih banyak orang-orang Kristen katanya orang percaya, tapi kalau di kuburan ada yang masih bawa makanan di kuburan, bawa minuman di kuburan supaya katanya yang dikubur itu makan. Padahal ternyata anak-anak yang suka datang di kuburan, apalagi kalau malam minggu, mereka yang suka nongkrong-nongkrong di kuburan dengan saudara sambil
melahap atau sambil saudara minum minuman keras. Biasanya saudara kalau melihat kubur-kubur yang baru, malam ketiga atau hari ketiga ada makanan-makanan, ada kue-kue, ada makanan di sana. Bukan orang yang mati itu yang makan, orang hidup. Karena orang mati sudah tidak ada hubungan lagi dengan orang hidup. Dan kitab suci juga menyatakan bahwa di dalam dunia orang mati tidak ada lagi ucapan syukur. Amin. Makanya kita yang masih hidup harus banyak bersyukur. Karena ternyata dikatakan karena dalam dunia orang mati tidak ada syukur. Nah, sudah kita baca tadi ayatnya di dalam Mazmur 6 ayat yang ke-6. Kita boleh juga lihat di dalam Yesaya 38 ayat 18-19. Ini dalam terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, saya bacakan. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Amin. Jadi hanya orang hidup yang akan bersyukur. Di dunia orang mati, saudara, di kuburan tidak ada lagi syukur di sana. Seperti yang saya sudah katakan tadi, tidak ada lagi hubungan antara orang mati dengan orang hidup. Nah, yang keempat, mengapa harus bersyukur? Karena kasih setianya. Amin. Mengapa kita harus bersyukur? Karena kasih setia Tuhan. Kita hidup sampai sekarang itu karena kasih setia Tuhan. Kasihnya saudara tidak dapat diukur. Firman Tuhan katakan saudara dalam kitab Filipi, kitab Efesus, doa Rasul Paulus. Dia berdoa bagi jemaat supaya mereka bisa mengenal kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra, lebih dalam daripada lautan. Artinya kasih Tuhan tidak dapat diukur. Amin. Nah, hal yang keempat, mengapa kita harus bersyukur? Karena kasih setia Tuhan. Ayatnya kita baca dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34. Saya bacakan firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Yahweh karena Dia baik, sebab kasih setianya untuk selamanya. Amin. 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 Jadi hal yang keempat, mengapa kita harus bersyukur? Karena kasih setia Tuhan itu kekal selamanya bagi kita anak-anaknya. Amin. Bagi kita orang percaya, apalagi kita yang mau setia dengan Tuhan, maka kasih setianya akan terus kita alami. Mazmur yang ke-18 ayat yang ke-25-26. Tuhan akan setia kepada orang yang setia. Tuhan akan berlaku adil kepada orang yang adil. Sebaliknya Tuhan akan berlaku belit kepada orang yang bengkok hatinya. Ada hubungan timbal balik. Bahkan dalam 2 Timotius yang kedua, kalau kita baca ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13, Tuhan itu setia. Sekalipun katanya kita manusia tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya, sebab memang Tuhan kita Tuhan yang setia. Karena itu hal yang keempat, mengapa kita harus bersyukur? Karena kasih setia Tuhan. Jadi yang pertama tadi bersyukur 1 Tesalonika 5 ayat 18, karena itu kehendak Tuhan. Amin. Yang kedua, kita harus bersyukur karena saudara ada mujizat. Ketika kita bersyukur seperti Tuhan Yesus dengan 5 roti 2 ekor ikan, dia mengucap syukur menengadah ke langit, maka 5.000 orang diberi makan hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan dan sisanya 12 bakul. Yang ketiga, mengapa kita bersyukur? Mazmur 6 ayat yang ke-6, Yesaya 38 tadi yang sudah kita baca, ayat yang ke-18-19, karena di dunia orang mati tidak dapat bersyukur. Tidak ada syukur. Di kuburan tidak ada syukur, cuman orang hidup, kita yang masih hidup yang harus bersyukur. Yang keempat, saudara, mengapa kita harus bersyukur? Karena kasih setia Tuhan. Yang kelima, mengapa kita harus bersyukur? Karena kejadian kita dahsyat. Nah, ada kaitan dengan syukur hari ulang tahun hari ini. Mari kita baca ayatnya di dalam kitab Mazmur 139 ayat yang ke-14. Kalau saudara boleh menemukannya, silakan baca. Ada yang dapat lebih dulu baca. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Amin. Raja Daud bersyukur karena kejadiannya dahsyat. Ingat saudara, kita manusia diciptakan
Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kita segambar dengan Tuhan. Kita diciptakan Tuhan begitu sempurna. Amin. Dari semua ciptaan manusia, kita manusia. Dari semua ciptaan Tuhan, kita manusia adalah ciptaan yang paling sempurna. Segambar dengan Tuhan. Dahsyat kejadian kita. Amin. Makanya kita harus bersyukur. Kita masih saudara dari kandungan itu sudah terlibat langsung karena campur tangan Tuhan. Amin. Tuhan yang membentuk kita dalam kandungan. Kalau kita mundur di ayat yang ke-13, boleh kita lihat ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi Tuhan yang membentuk kita dalam kandungan. Amin. Harus bersyukur. Saya berulang kali katakan, mungkin ini agak bagus saya orang Nado bilang. Coba kalau kita manusia, Tuhan ciptakan hidung lubangnya menghadap ke atas. Kita jalan waktu di hujan hari tidak pakai payung, malah mise. Kalau lubang hidung menghadap ke atas. Atau pertumbuhan tubuh kita, saudara, tidak ada batasnya. Bertumbuh terus seperti pohon-pohonan. Jangankan pohon kelapa, pohon mangga saja, saudara. Kita tidak bisa tinggal di rumah. Karena pertumbuhan tubuh kita bertumbuh terus. Tapi itulah Tuhan kita yang hebat. Yang menjadikan kita dahsyat. Amin. Makanya harus bersyukur. Itu hal yang kelima. Karena kejadian kita dahsyat. Yang keenam, mengapa kita harus bersyukur? Karena nama Tuhan itu baik. Amin. Nama Tuhan kita, nama Tuhan yang baik. Saya bacakan ayatnya. Mazmur 54 ayat yang ke-8. Mazmur 54 ayat yang ke-8. Kalau saudara membuka kitab suci elektronik di HP, itu kenanya di ayat yang ke-8. Saya bacakan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Yahweh. Amin. Bersyukur hal yang kelima ini, saudara, karena nama Tuhan itu baik. Nama Tuhan kita nama yang luar biasa. Amin. Tidak ada nama Tuhan yang sehebat dengan nama Tuhan kita. Makanya nama aslinya itu Yahweh. Kalau dalam tulisan Ibrani Yod-He-Waw-He, tapi bacanya Yahweh. Itu bukan bahasa ya, tetapi memang itu nama diri Tuhan. Cuman dalam tulisan Ibrani itu begitu tulisannya, Yod-He-Waw-He, atau bacanya Yahweh. Tapi itu nama yang Tuhan wahyukan kepada Musa sendiri. Musa bukan saudara karang sendiri dari dirinya sendiri baru dia sampaikan kepada Israel, tidak. Keluaran yang ketiga ayat 14-15, waktu Musa di tanah Midian, Tuhan mengutus dia ke tanah Mesir, membawa orang Israel keluar dari sana karena memang janji Tuhan ingat kepada Abraham, orang Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Waktu itu Musa bertanya soal nama Tuhan, dan Tuhan sendiri nyatakan namanya di ayat yang ke-15. Yahweh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan sebutanku turun-temurun. Jadi nama Tuhan itu baik, makanya harus bersyukur. Dan nama Tuhan bukan cuma baik, nama Tuhan itu nama yang berkuasa. Amin. Yahweh El Shaddai, Tuhan yang maha kuasa. Yahweh Jireh, Tuhan kelimpahan. Yahweh Sefaot, pencipta alam semesta. Yahweh El Shaddai, Yahweh Shalom, Tuhan memberi damai sejahtera. Amin. Namanya baik. Jadi ketika saudara, Tuhan menyuruh kita bersyukur karena memang harus kita memuliakan namanya. Saya sudah kemukakan tadi, mengapa harus bersyukur? Karena di dalam syukur juga kita sedang memuliakan nama Tuhan. Ketika kita berkata haleluya, apa artinya? Dari dua penggal kata, haleluya dan ya. Terpujilah Yahweh. Harus saudara kita bersyukur karena nama Tuhan baik. Bahkan saudara dikatakan Kisah 4 ayat yang ke-12, tidak ada nama lain di dunia ini yang bisa menyelamatkan, oleh nama itu kita diselamatkan. Tidak ada, cuma nama Tuhan. Mari kita baca ayatnya, Kisah 4 ayat yang ke-12. Saya minta satu orang untuk membacakannya, silakan. Kisah yang keempat ayat yang ke-12. Ada yang dapat, silakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia
yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Sehebat sekuat-kuat apanya manusia di dunia ini, nama manusia di dunia ini tidak bisa menjamin untuk kita selamat. Hanya nama Tuhan. Amin. Makanya dalam kitab Yoel 2 ayat 32, Kisah 2 ayat 21, Roma 10 ayat 13, tiga pribadi yang menulis kata yang sama, kalimat yang sama. Yoel, Nabi Yoel, Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Lukas. Dan Roma itu oleh Rasul Paulus. Roma 10 ayat 13, Kisah 2 ayat 21, Yoel 2 ayat 32. Bunyinya begini: barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Amsal 18 ayat 10. Amsal 18 ayat 10, silakan baca juga. Nama Yahweh adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amin. Jadi nama Tuhan itu bukan cuma baik, bukan cuma punya kuasa, tapi nama Tuhan itu menjamin keselamatan. Amin. Makanya hal yang kelima, mengapa kita harus bersyukur? Karena nama Tuhan itu baik. Nama Tuhan itu baik. Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Nah, Yeshua HaMashiach itu dalam bahasa aslinya Yesus Kristus dalam bahasa Indonesia, Jesus Christ dalam bahasa Inggris, Yesus Kristus dalam bahasa Yunani, Isa Al-Masihu dalam bahasa Arab, tapi aslinya Yeshua HaMashiach. Jadi nama Tuhan itu baik, makanya harus bersyukur, dan nama itu menjamin untuk kita mengalami keselamatan di bumi ini. Siapapun dia manusia yang hebat, dari zaman lampau, zaman dulu sampai sekarang, tidak ada nama manusia yang bisa menjamin kita selamat, cuma nama Tuhan. Amin. Kalau nama pribadi saudara manusia ada di sertifikat tanah, itu bisa menolong. Kuat saudara, kalau satu nama, contohnya nama Pak Odi ada di sertifikat tanah, sertifikat rumah seperti di sini, itu kuat, tidak ada yang dapat gugat. Itu hak kepemilikan. Tapi soal keselamatan cuma nama Tuhan. Amin. Hal yang keenam, jadi ada 6 hal, dan hal yang keenam, mengapa kita harus bersyukur? Yang keenam, Mazmur 7 ayat 18. Ini bagian yang terakhir. Karena keadilannya, atau karena keadilan Tuhan. Kita banyak kali mungkin tidak menerima keadilan di dunia ini, dipersalahkan, tetapi Tuhan adil membela kita. Amin. Bahkan Tuhan yang membela kita. Kita tidak perlu membela kebenaran. Kebenaran cuma dalam kehidupan kita cuma harus dipertahankan. Iman kita harus dipertahankan. Yang akan membela kita Tuhan. Amin. Dunia bisa saudara mempersalahkan kita, bahkan itu pekerjaan setan bisa mempersalahkan kita. Tapi ingat, ada pembela yang agung. Tuhan yang akan membela kita. Jadi karena keadilan Tuhan, Tuhan yang akan menyampaikan keadilannya dalam hidup kita. Jadi ada 6 hal. Yang pertama saudara, mengucap syukur karena itu kehendak Tuhan, 1 Tesalonika 5:18. Yang kedua, mengucap syukur karena ada mujizat atau mendatangkan mujizat, sebagaimana yang sudah kita baca tadi Yohanes yang ke-6 ayat yang ke-11. Yang ketiga, mengucap syukur karena di tengah-tengah dunia orang mati tidak ada syukur, cuman di tengah-tengah orang hidup. Artinya kita yang masih hidup yang bisa bersyukur. Itu ayatnya Mazmur 6 ayat yang ke-6. Yang keempat, mengucap syukur karena kasih setia Tuhan. Yang kelima, mengucap syukur karena kita Tuhan jadikan secara dahsyat. Amin. Yang kelima, mengucap syukur karena nama Tuhan itu baik. Yang keenam, karena keadilannya. Puji Tuhan, biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, bahkan semakin menyempurnakan sukacita dan syukur keluarga di tempat ini. Ibu Nina yang Tuhan boleh berkati dengan usia yang hari ini 55 tahun. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita bersyukur untuk firman-Nya. Terima kasih Tuhan, Bapak Yahweh di dalam Tuhan Yesus. Di saat ini kami sudah Tuhan diberkati dengan firman-Mu dalam ibadah syukur karena berkat Tuhan bagi keluarga kami di tempat ini. Tuhan kembali mengingatkan kami supaya kami bersyukur dalam segala hal, karena itu kehendak Tuhan. Sebab dengan kami terus bersyukur dalam segala hal, kami sedang memuliakan Tuhan. Kami sedang mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami kembali mau membawa persembahan kami, pujian dan penyembahan kami. Kami mau mewujudkan syukur kami, yaitu dengan pujian dan penyembahan kami. Karena Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang benar.
yang menyembah Tuhan, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Karena itu berkati penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan mengangkat satu pujian untuk bersyukur di hadapan hadirat Tuhan. Kat dari Bapa Yahweh jiri Tuhan kalimpahan. Yevareka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panayu eleka wikuneka. Yisa Yahweh panayu eleka wesem leka shalom. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia.